Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat pagi. Oke, melanjutkan video pembelajaran yang saya buat dan masih kali ini dengan topik periklanan ya. Jadi yang sebelumnya saya mulai mengenalkan Anda untuk mengajak belajar dan lebih memahami lagi tentang fungsi dari periklanan. Kali ini saya ingin Anda mencermati kembali salah satu isu yang unik. Di sini saya memberikan judul komunikasi dalam iklan itu unik. Ya, ya nyatanya demikian. Nah, seperti apa yang dimaksud uniknya di sini? Ya, sekali lagi saya akan mengajak Anda langsung membahasnya melalui contoh, ya kan? Kita langsung mulai saja. Ya, ini adalah contoh iklan apa? Ya, apa yang mau coba dia sampaikan sebenarnya? Nah, di sini ada tulisan "Get them off your dog". Ya, sebuah iklan yang menarik sekali. Ini adalah salah satu iklan untuk produk pembersih kutu pada binatang. Digambarkan di sini adalah anjing ya, anjing. Ya, oke. Berikutnya, lah, kalau ini iklan apa? Nah, ini bukan iklan. Ya. Saya hanya ingin mengajak Anda untuk menyempati betapa berbedanya, betapa uniknya komunikasi dalam iklan. Jadi yang contoh yang pertama ini adalah contoh komunikasi dalam iklan. Tapi kalau ini adalah contoh komunikasi pada umumnya. Ya. Di sini saya akan mencoba mengajak Anda untuk membandingkan secara lebih mudah sekaligus lebih detail bahwa ternyata komunikasi dalam iklan dan komunikasi human communication process pada umumnya itu berbeda. Seperti apa? Kita simak. Nah, human communication process dia simpel sekali. Jadi ada sumber, kemudian pesannya apa diterima oleh si penerima pesan. Ya. Sumber penyampai pesan mengkomunikasikan sesuatu, ya pesan itu akan diterima oleh si penerima pesan. Sesimpel itu. Oleh karenanya kalau kemudian kita menyimak pada contoh yang tadi, kita lihat ya, komunikasinya disampaikan secara langsung gitu. Reaksinya pun secara langsung. Pada saat kita mencoba menyimak contoh yang lain, misalkan juga contoh yang gini. Jadi tidak peduli apakah itu komunikasinya adalah komunikasi human komunikasi proses dalam one on one atau di sini adalah satu ke satu orang atau satu ke banyak orang, sama, sama. Jadi sesimpel itu. Misalkan sekarang misalkan begini, apakah Anda bisa coba sekarang Anda lakukan sesaat, Anda pegang hidung Anda dengan tangan kanan Anda. Oke, bagi Anda yang kemudian memahami itu dan mengiyakan kata-kata saya, maka Anda akan bergerak. Ya, tangan kanan Anda akan bergerak bereaksi secara langsung. Bagi Anda yang tidak bergerak tangan kanannya untuk pegang hidung pada saat saya bilang seperti tadi, yang terjadi adalah kemungkinannya yang pertama, mungkin Anda tidak paham bahasa saya. Atau yang kedua, mungkin Anda sedang berhalangan atau tidak mau melakukan. Tapi intinya adalah saya sebagai penyampai pesan, menyampaikan pesannya. Coba Anda lakukan sekarang. Oke, boleh Anda pegang hidungnya. Ada pesan itu, saya sampaikan. Anda terima pesannya. Apakah kemudian pesannya itu bisa diinterpretasikan atau tidak? Atau kemudian setelah itu, Anda akan melakukan atau tidak. Sesederhana itu. Dan tidak melibatkan banyak pihak, tidak melibatkan rantai yang panjang. Sementara sekarang kalau kita perhatikan, bagaimana sih komunikasi dalam iklan. Alurnya unik sekali. Nah, saya gambarkannya seperti ini. Loh kan sama saja, source, message, receiver. Jadi ada penyampai pesan, ada pesan yang mau disampaikan, ada penerima. Iya, tapi coba Anda perhatikan bagian yang sub-sub atau kata-kata yang saya kasih warna biru. Sumber.
Nah, ada original source atau sponsor, ada author, ada persona. Nah, maksudnya apa? Seperti ini. Original source, kita, kasih penjelasan sebagai contoh saja, taruhlah ada perusahaan X, original source. Perusahaan X, dia punya produk, dia menghubungi agen Y, ya, menghubungi agensi Y untuk dibuatkan konsep iklan produk yang baru, eee, varian terbaru yang mau dia launch ke market, ke pasar. Maka kemudian dibuatlah oleh author ini. Agensi Y membuatkan konsepnya. Ternyata ya, dari konsep itu dia perlu talent. Talentnya ada 5 orang. Ada A, B, C, D, E. Oke, itulah persona. Ya, itulah persona. Dari sumber saja ini bisa menjadi ada perbedaan. Bisa terjadi deviasi, bisa menjadi lebih bagus, bisa menjadi berkurang kualitasnya. Bisa terjadi satu, desain yang kemudian develop, bahkan bisa lebih menyempit lagi frame-nya. Karena kemauan dari si original source, kemauan dari perusahaan X, itu masih harus diinterpretasikan oleh agensi, dituangkan dalam konsep iklan, diajukan, sampai kemudian final, lalu kemudian itu hasilnya adalah diinterpretasikan oleh para talent dan director dari produksi iklan. Oke, message pun bisa macam-macam. Ada yang bercerita autobiografi seseorang, ada yang kemudian dalam bentuk narasi atau membangun drama untuk menyampaikan pesan itu. Kita lihat variasi pesannya. Nah, sementara yang lebih menarik lagi adalah iklan sudah dibuat, iklan sudah ditayangkan, tapi kita lihat di receiver. Ada implied customer, ada sponsorial customer, ada actual customer. Seperti apa maksudnya? Saya kasih dengan contoh lagi. Implied customer, misalkan saja ada iklan susu bayi atau susu untuk anak-anak ya, anak usia sampai dengan 3 tahun, di bawah 3 tahun, balita gitu ya. Ya, kira-kira yang kemudian menjadi implied customer itu siapa? Yang menonton iklan siapa? Oke. Biasanya pada iklan itu disampaikan kandungan-kandungan gizinya, manfaat bagi pertumbuhan anak. Oke. Maka iklan itu sebenarnya biasanya didesain kemudian untuk pesan itu bisa diterima oleh para orang tua terutama ibu. Dari ibu, orang yang mendapatkan dampak secara langsung dari iklan tersebut bisa jadi yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas sebagai sponsorial customer. Ibaratnya begini, si ibu akan bilang pada suaminya, ya, pada ayah dari si bayi tersebut. Untuk kemudian itu akan dan apakah aktual customer-nya adalah ibu, kemudian membelikan setelah dapat sponsor dana, ataukah masih minta tolong lagi pada aktual customer misalkan, asisten rumah tangga yang membantu di rumah tersebut, atau bapak ibunya bareng-bareng berbelanja. Kita lihat bahwa pesan iklan disampaikan ya dengan desain bahwa dia mesti bisa dipahami dan bahkan mempengaruhi beberapa jenjang receiver. Bahwa iklan, sama-sama produk iklan susu, tapi bisa jadi kemudian implied customer itu sama sponsorial customer itu berbeda. Bisa jadi menjadi lebih menguatkan, bisa jadi menjadi malah menggagalkan. Bisa. Nah, contoh yang lain lagi misalkan saja iklan es krim. Nah, es krim yang kena atau snack lah ya, es krim atau snack-snack untuk anak-anak gitu. Ditayangkan pada hari Minggu pagi pada saat film anak gitu kan, di sela-sela film anak muncul iklan itu. Implied customer-nya siapa? Nah, kalau itu langsung di anak-anak. Ya. Anak-anak kemudian harapannya adalah desain iklan itu dibuat agar anak-anak pengen dan tergerak untuk ngomong sama orang tuanya.
agar mensponsori, agar mau membelikan. Oke, yang beli siapa? Apakah anak sendiri? Apakah asisten rumah tangga? Atau orang tua? Atau ya, itu actual customer. Oke, itu menarik sekali alur dari komunikasi eh, dalam periklanan. Ya, kita lihat bahwa pihak yang terlibat bisa lebih banyak, lebih variatif, dan bahkan proses desain dari komunikasi pada sumber itu bisa melibatkan beberapa pihak. Apakah ada yang mengerjakan sendiri tanpa melalui pihak agensi? Ada. Apakah kemudian dibintangi sendiri mungkin? Iya. Tapi secara umum saya jelaskan bahwa tahapan-tahapan ini adalah hal yang secara umum dijumpai. Oke, saya coba mengeliti Anda dengan contoh ini. Ada kata-kata yang tertulis di situ, mungkin kalau diperbesar akan nampak ada tulisan reach out to children with autism. Ya, ini contoh iklan yang untuk campaign ya, untuk campaign. Nah, kita lihat kira-kira untuk hal yang seperti ini sebenarnya ini iklan didesain, dibuat untuk penikmat iklannya siapa? Kira-kira harapannya akan menggerakkan siapa? Kira-kira yang kemudian betul-betul tergerak itu siapa? Ya. Ini yang nampak adalah gambarnya anak-anak, bahkan ini misalkan ini seorang wanita dewasa atau ibu bahwa ini tidak nampak sehingga fokusnya adalah di sini. Fokusnya adalah si anak. Gitu. Kemudian di situ disengaja betul-betul ditaruh di tas, dicentelan tas sehingga seolah-olah si ibu itu sedang memegang dan menggandeng anak. Padahal itu cuma gambar. Salah satu keunikan tersendiri dalam komunikasi iklan. Sekali lagi, yang melihat bisa berbeda, yang melihat bisa kemudian dia akan bereaksi secara langsung, yang melihat bisa kemudian dia tidak bereaksi karena dia tidak implied, tidak langsung berdampak secara langsung, tapi kemudian dia bercerita, aku nemu ada tas yang menarik, yang asik loh. Tadi itu lucu itu ceritanya gini. Aku nemu ternyata ada cara menyampaikan pesan untuk campaign, untuk peduli sama anak-anak autis tuh kayak gini loh. Ya. Uniqueness, penyampaian dengan cara kreatif ini bisa mempengaruhi orang yang bahkan sebenarnya bukan sasaran langsung, dia bisa bercerita memviralkan itu sehingga ada orang lain yang kena impact secara langsung dan bereaksi. Gitu. Contoh lagi, kira-kira iklan apa itu? Ya di situ ada tulisan yang kecil ya. Ini adalah dia pakai media sedotan. Ya, sedotan. Kemudian ini ada gambar apa ya? Ada wanita yang sedang senam yoga. Ya, relevan sekali karena iklan yang ini sejak lain adalah iklan salah satu lembaga atau yoga center lah istilahnya. Ya, unik kan? Unik kan? Orang yang menemukan sedotan itu belum tentu dia yang butuh. Tapi karena dia tahu ada experience bahwa, lucu ya ini ya, asik ya ini ya sedotannya ya. Dia bisa bercerita sama orang lain yang ternyata bisa jadi orang lain itu yang kena pengaruh secara langsung untuk memberikan respon atau feedback sesuai yang diharapkan oleh iklan secara konkret. Ya. Oke, kira-kira demikian gambaran atau tambahan pemaparan saya terkait dengan betapa uniknya komunikasi dalam beriklan. Oke, tapi ada catatan penting yang perlu saya sampaikan juga di akhir video ini adalah keunikan komunikasi dalam iklan itu tidak hanya pada alur komunikasinya. Jadi perlu Anda perhatikan juga aspek-aspek yang lain. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat pagi.